Sering Kalau banget. kalau supervisor di bidang masnya itu juga lebih ke arah mikrobiologi atau gimana di PT Wings? Kalau ada supervisor itu kan sebenarnya pemilihan halal ya, kalau istilahnya sekarang ya. Iya. Kalau teman-teman sekarang ikuti sistem manajemen halal atau sistem jaminan produk halal yang lagi ngetren belakangan ini ya, yang kemarin tuh apa tuh sempat disebut SGI itu kan, ya itu kan sebenarnya negara kita itu kan menerapkan sistem jaminan produk halal. Iya, Mas. Nah, sistem jaminan produk halal itu kan kita tuh punya kontrol terhadap UMKM dan juga industri besar. Jadi, saya di Jung'an University itu masuk di Microbial Biotechnology Laboratory. Nah, spesifikasinya research-nya itu ada di antibiotic resistance, resistensi antibiotik. Nah, antibiotic resistance ini sebenarnya kita analisisnya itu dari environmental sample. Kalau untuk Korea sendiri tuh sebenarnya nggak ada syarat harus bisa bahasa Korea atau sertifikasi bahasa Korea ya, gitu. Mereka bahasa Inggris pun bahkan jenis TOEIC itu mereka juga nerima. Syaratnya minimal 820 kalau TOEIC. Kan skor maksimalnya TOEIC itu 925 ya. Minimal mereka 820 gitu untuk TOEIC. Tapi mereka masih nerima TOEIC. Korea dan Jepang itu masih terima TOEIC. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, Mas Bapak materi serta para audiens yang ada di ruangan maupun yang ada di Zoom. Di sharing session alumni BTRI atau Biomaterial dan Enzyme Technology Research Group. Nah, puji Tuhan karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dan melaksanakan session ini. Oke, mungkin karena ada kata pepatah ya Mas Mbak, tak kenal maka ya kenalan. Kenalkan, halo, nama saya Lady Jacobus, saya dari mahasiswa biologi angkatan 2021 dan juga sebagai anggota dari BTRB yang akan menjadi MC atau pembawa acara untuk session acara perdana tahun 2024 ini. Oke, nah session pada kali ini menurut saya spesial, paket komplit, pakai telur. Kenapa? Karena pada kali ini kita akan mendapat pengalaman yang berharga. Yang pertama ada pengalaman pendidikan tingkat lanjut, yaitu tingkat S3 dari Mbak Gracia Pratnya. Panggilannya Mbak Cia ya Mbak? Iya. Ya. Dari alumni biologi angkatan 2017 yang sekarang menempuh PhD di Chung-Ang University. Dan kemudian kita juga mendengarkan pengalaman kerja, terutama di pekerjaan di tingkat industri, terutama di fast food, oleh Mas Hilman Azim. Alumni biologi angkatan 2012 dari PT Wings. Salam kenal dan selamat datang Mas Mbak. Sebelumnya gimana nih kabarnya Mas Barai? Luar biasa. Masih gimana? Baik. Betul sekali. Oke. Sebelum kita masuk ke acara ini, yaitu ada session dengan para alumni, saya izin mengonfirmasikan kalau session ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yang dimana pertama itu ada pengalaman dan kegiatan pasca S1, kemudian yang kedua ada persiapan dan keahlian yang diperlukan, kemudian yang ketiga ada pengalaman Mas Mbaknya saat kuliah S1 dan menjadi anggota BTRI atau alias jadi anaknya Bapak, seperti itu. Nah, kemudian di setiap episode itu juga akan dibuka pertanyaan buat para audiens yang ada di rumah maupun yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan. Silakan banget untuk bisa bertanya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mas Mbak, mari kita lanjut aja ke acara ini kita. Oke, jadi untuk sesi yang pertama adalah pengalaman Mas Mbak dan setelah S1, yaitu mungkin untuk Mas Hilman di dunia pekerjaannya dan untuk Mbak Gracia di kuliah tingkat lanjutnya S2 dan S3 di Chung-Ang University. Mungkin karena di sini ada 2 orang, jadi saya mulai dulu dari Mas Hilman. Nah, mungkin Masnya bisa nih menceritakan ke kami pengalaman pekerjaan Mas sebagai quality control dan halal supervisor di PT Wings itu seperti apa? Kerja ya. Ya, oke. Selamat pagi. Sebelumnya saya Tigman dari Wix. Di sini saya mewakili teman-teman saya yang bekerja di Wix. Jadi sebenarnya bukan hanya saya yang ada di Wix dan bukan hanya saya yang bekerja sebagai quality control di Wix. Ada kurang lebih 11 orang dari lulusan biologi ITS yang bekerja di sana dan kurang lebih 5 di antaranya itu bekerja sebagai quality control. Kebetulan karena jadwal saya agak fleksibel, akhirnya saya bisa datang ke acara ini.
Jadi quality control itu kan kalau kita bahas secara umum kan merupakan dominan mutu ya, kontrol kualitas terhadap suatu produk, mulai dari proses awal hingga sampai proses produk tersebut sampai ke konsumen. Quality control sendiri itu kan dibagi menjadi beberapa ya. Kalau di industri itu quality control itu tidak hanya satu. Quality control itu ada quality control mulai dari hulu sampai hilir itu ada beberapa jenis. Dan itu disesuaikan dengan sistem dari perusahaan biasanya. Kalau di Wings itu kami punya beberapa quality control. Untuk di pen atau di pabriknya sendiri itu biasanya ada quality control mulai dari raw material, dari proses, dari mikrobiologi, sampai quality control yang lain. Dan kebetulan kalau saya sendiri itu di quality control mikrobiologi bersama dua teman saya dari Bulubudes juga. Nah, untuk pengalamannya sendiri mungkin saya kan baru lulus 2016 akhir ya. Saya lulus 2016 akhir, terus saya sempat ke Paris sebentar, kurang lebih 1,5 bulan, baru saya apply ke Wings waktu itu. Jadi waktu itu saya apply di Wings itu posisinya memang quality control, karena saya tahu sebelumnya di Wings itu memang ada beberapa senior kita yang memang kerja di sana sebagai quality control. Pada waktu itu sebagai tulisan baru ya, saya nggak tahu kalau quality control itu ada pokoknya ya, saya tahu ya pokoknya saya lulusan biologi, saya masuk quality control. Nah, setelah saya masuk beberapa tahap, setelah saya lolos beberapa tahap seleksi, dan kemudian saya ketemu dengan user, itu baru saya diajak ngobrol lebih lanjut lagi. Awalnya ketika itu saya sempat awalnya itu ditawari posisi produksi juga dari hasil interview saya dan juga beberapa hasil psikotes saya itu ternyata saya juga capable untuk posisi produksi pada waktu itu. Nah, saya sempat ditawari apakah masih mau di quality control atau mau pindah ke produksi. Nah, waktu itu saya tanya tentang beban kerjanya, tentang kira-kira job desk-nya seperti apa. Dan menurut saya yang memang linear itu adalah quality control. Kalau produksi itu memang ya secara umum pekerjaannya anak teknik lah ya, kayak teknik mesin dan elektro dan lain sebagainya. Jarang yang ada singgungan dengan biologi. Tapi kalau quality control itu memang dimanapun kita berada, apapun jenis quality control yang kita ambil itu selalu ada singgungan dengan biologi. Makanya nanti saya nanti bisa menampilkan ya ada PowerPoint saya itu yang menampilkan lowongan pekerjaan di juga dan beberapa di antaranya itu quality control. Itu di situ ada biologinya semua gitu. Nah, setelah saya masuk situ terus saya di apa ya ditanya lebih lanjut lah. Kira-kira kalau mau quality control yang mana dan pabriknya di mana. Jadi waktu itu memang agak unik ya. Jadi waktu itu saya juga heran kok bisa yang saya ditawari yang berbeda dan juga posisi yang berbeda. Ternyata di tempat perusahaan saya itu memang dia itu tidak saklek mencari satu posisi dengan memanfaatkan kandidat yang ada, tetapi lebih ke melihat potensi kandidat dan kandidat ini bisa ditaruh di mana sebenarnya. Kalau kandidat tersebut yang berpotensi untuk ditaruh lebih dari satu posisi, itu nanti dia akan menyesuaikan dengan keinginan kandidat. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena pada waktu itu pilihannya adalah uji proses dan juga uji mikrobiologi, sebagai ahli yang tugas akhirnya di bidang mikrobiologi, tentu saya milih mikrobiologi dong. Waktu itu saya milih mikrobiologi dan mikrobiologi itu sebenarnya pekerjaannya itu kurang lebih sama lah dengan quality control pada umumnya. Hanya saja memang kami itu lebih ke pengujian hal akhir ya. Jadi dalam proses produksi sebuah produk itu kan mulai dari bahan baku sampai produk jadi ya. Nah, selama proses ini kan melibatkan banyak pemantauan ya, sehingga melibatkan QC RM, melibatkan QC proses dan lain sebagainya, QC fisikokimia dan lain sebagainya. Nah, ternyata mikrobiologi itu ada di ujung, ada di tahap paling akhir. Iya, sehingga ini harus selesai sini, ini harus selesai sini, ini harus selesai sini, baru bisa diuji secara mikrobiologi. Nah, waktu itu saya berpikir begini, kalau saya di tengah, ditaruh di proses atau di RM ya, ini uang saya konflik dengan bagian lain ini besar nih. Iya kan? Kalau udah lolos saya ternyata kalau lolos balik lagi, nanti kami lagi kan. Nah, itu waktu itu yang jadi pertimbangan saya kenapa saya pilih mikrobiologi. Nah, yang kami uji kalau di mikrobiologi itu, kebetulan kalau yang di lab saya itu adalah lab yang cukup besar di WIX. Jadi WIX itu punya
puluhan pabrik ya. Dan memang lab terbesar di Indonesia Timur itu memang ada di pabrik tempat saya bekerja itu. Jadi yang masuk ke lab mikrobiologi tempat saya itu juga berbagai macam. Walaupun secara awam mungkin orang tahunya oh ini itu lab mikrobiologi untuk produk mie. Kan yang terkenal di Gresik kan mie sedap ya. Iya. Nah, padahal yang masuk ya enggak mie, ya semuanya. Bahkan sampai Japota masuk gitu. Japota tahu kan ya. Iya, tahu. Japota, Pokapi gitu kan. Sampai produk-produk lainnya, kecap, minyak. Itu masuk di situ semua. Terus selain itu, kami juga melakukan pengujian terhadap faktor-faktor lingkungan seperti air monitoring dan lain sebagainya, kualitas air. Ya meskipun itu juga ada sih di QC lain itu juga ada, tapi memang porsinya itu kan sendiri-sendiri ya. Jadi nanti memang ada upaya untuk validasi ya. Memang kalau misalkan QC yang lain ini memang hasilnya masih dilakukan, itu biasanya validasinya ke tahap akhir itu di mikrobiologi. Nah itu kalau pengalaman saya di QC mikrobiologi. Tadi tahu QC ya atau sampai halal ini, kalau halal panjang soalnya. Oh, soalnya Iya. iya, jadi saya kan juga sebelumnya kan juga research tentang masnya Iya. di LinkedIn gitu, itu juga jadi health supervisor gitu. Itu juga mungkin secara singkat aja sih Mas. Health supervisor di bidang masnya itu juga lebih ke arah mikrobiologi atau gimana Mas di PT Wings? Kalau health supervisor itu kan sebenarnya pemilihan halal ya, kalau istilahnya sekarang ya. Iya. Kalau teman-teman sekarang ikuti sistem manajemen halal atau sistem jaminan produk halal yang lagi ngetren belakangan ini ya, yang kemarin tuh apa disebut SGIU itu kan, ya itu kan sebenarnya negara kita itu kan menerapkan sistem jaminan produk halal. Iya Mas. Nah, sistem jaminan produk halal itu kan kita tuh punya kontrol terhadap UMKM dan juga industri besar. Kalau untuk UMKM itu namanya PPH ya, penyelenggara produk halal atau pemeriksa produk halal. Sedangkan kalau di perusahaan besar itu namanya penyuluh halal. Penyuluh halal kalau diberikan bahasa Inggris namanya supervisor gitu. Intinya penyuluh halal itu biasanya begini, satu pabrik itu punya idealnya itu punya satu penyuluh halal. Nah, satu penyuluh halal ini bertanggung jawab untuk seluruh produk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Jadi dia itu memang ranahnya itu tidak hanya ke mikro lagi, tapi semuanya mulai dari gudang, terus PPIC, produksi, misi pada umumnya, misi metodologi termasuk di dalamnya ya, dan juga sampai ke logistik juga. Jadi skupnya itu lebih luas, Nah, perjalanan saya dari misi mikrobiologi ke health supervisor itu nggak langsung dari misi mikrobiologi langsung ke health supervisor. Jadi ada tahapannya. Kalau teman-teman cek di peraturannya pemerintah terkait dengan profesi kemudian namanya profesi ya kalau penyuluhan itu bukan jabatan lagi. Itu kan ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui. Jadi sebelum jadi penyuluh halal, teman-teman itu harus jadi auditor dulu. Auditor halal selama minimal beberapa tahun baru teman-teman bisa jadi penyuluh halal. Nah, sebelum jadi auditor halal, teman-teman harus jadi trainer halal dulu. Nah, sebelum jadi trainer halal, teman-teman harus jadi tim manajemen dulu. Nah, sebelum jadi trainer halal dulu, teman-teman minimal jadi pegawai tetap dulu. Nah, jadi teman-teman tidak akan bisa masuk ke LPC kalau teman-teman itu tidak masuk sebagai pegawai tetap. Atau mungkin teman-teman jadi ketiga itu tidak bisa kalau di besar-besar ya. Tapi kalau di UMKM kan lain. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kaitan dengan mikrobiologi? Ada, tapi memang kita lebih handle secara luas. Kalau mikrobiologi kan spesifik ya gitu. Oke, wah luar biasa sih Mas. Saya juga baru tahu ya, ternyata kalau jadi supervisor itu kayak bukan jabatan ya, ternyata profesi. Jadi profesi itu ada kayak apa ya, jabatan profesi sebelumnya seperti itu. Pengalaman sebelumnya. Luar biasa sih, Mas. Saya juga baru tahu tentang itu. Mungkin kita sekarang ke Mbak Gracia. Nah, kalau Mbak Gracia nih, mungkin Mbaknya bisa tolong ceritakan pengalaman Mbaknya. Mungkin bebas sih Mbak, S2 atau S3 pas di Chung Ang University itu gimana sih Mbak? Apa mungkin ada culture shock juga Mbak? Mungkin kayak kuliah di sana tuh gimana, sama beda di Indonesia tuh gimana, kayak gitu. Oke. Jadi pertama, saya ini lagi ngambil program Integrated Master PhD. Jadi programnya ini secara keseluruhan durasinya 5 tahun.
normalnya 5 tahun ya, tapi tergantung dari lab masing-masing biasanya ada yang 6 sampai 7 tahun sebenarnya buat sampai dapat gelar PhD. Nah, di program ini untuk masternya ini nggak ada gelar dan nggak ada tesisnya. Jadi dihitung dari course-nya, dari kreditnya. Gitu. Setelah semester 4 atau sekitar 36 kredit, karena per semesternya itu 9. Gitu ya. Jadi sekitar 4 semester itu dianggap master course-nya selesai, langsung masuk semester 5 itu udah dianggap semester PhD. Gitu. Terus setelah PhD itu ada, setelah semua course-nya sudah diambil, totalnya 63 kredit dari master PhD itu, nanti ada namanya semester berikutnya ketika course selesai itu disebut PhD candidate. Nah, itu sudah persiapan untuk disertasi dan graduation segala macam. Nah, biasanya proses lamanya itu di proses PhD candidate itu. Karena rata-rata untuk program integrated master PhD 3 tahun itu sudah selesai course-nya. Jadi 6 semester total sudah selesai course. Saat ini saya lagi semester 5, jadi tinggal 1 semester lagi course selesai langsung masuk PhD candidate disertasi. Gitu. Jadi untuk program integrated master PhD itu gelarnya nanti PhD aja. Gitu. Masternya nggak ada gelar, tidak ada tesis. Gitu. Itu benefitnya program integrated master PhD. Tapi seandainya apply master sendiri, PhD sendiri itu juga sebenarnya rata-rata normalnya 5 tahun sih, karena master 2 tahun, PhD sendiri minimal 3 tahun kan. Jadi kurang lebih sebenarnya sama secara durasi. Secara durasi kurang lebih sama. Terus kalau selama persiapan di Korea itu karena saya dari S1 langsung masuk S2 kan. Ya, jadi selama di S1 sekitar 6 begitu, itu sudah mulai prepare dokumen. Untuk beasiswa untuk beasiswa dan apply universitas, karena ada yang skema beasiswanya itu bareng apply-nya sama universitas, ada yang sendiri-sendiri. Kayak misalnya beasiswa dari pemerintah, misalnya LPDP atau Global Korea Scholarship, itu mereka apply untuk beasiswa dan universitasnya terpisah, gitu. Tapi untuk beasiswa yang saya apply sekarang itu beasiswa dari kampus, jadi apply-nya sekaligus. Gitu. Kita apply untuk universitas, nanti universitasnya seleksi dari dokumen itu juga. Cuma syaratnya adalah yang pertama kita harus dapat lab dulu, harus dapat profesor. Nanti profesornya itu yang merekomendasikan kita ke kampus kalau misalnya kita akan masuk di lab itu dengan beasiswa itu. Gitu. Kalau tadi apalagi ya, culture shock. Kuliah di sana. Sebenarnya Korea sendiri itu environment education-nya bagus ya, apalagi untuk graduate student. Itu banyak international conference, bahkan di Korea sendiri itu juga banyak international conference gitu. Jadi untuk lingkungan penelitian itu mendukung. Terus lab-labnya itu juga aktif buat funding untuk research ya. Jadi proyeknya aktif tiap tahun itu pasti ada. Dan udah kan juga buat research funding. Iya, memang pemerintah Korea itu punya alokasi khusus gitu untuk research gitu. Jadi setiap lab itu dapatnya ya lumayan ya, dan memang menuntut setiap lab itu untuk aktif riset setiap tahun, paling enggak publikasi minimal 2 paper. Minimal 2 paper setiap lab. Gitu. Dan itu setiap tahun ya. Jadi mahasiswanya pun juga harus aktif buat research gitu. Selalu. Terus Korea itu terkenal budaya pali-pali kan. Cepet-cepet. Oh ya, pali-pali. Cepet-cepet. Jadi progresnya tuh cepet, kayak misalnya telat 1 bulan aja kayak selalu dibilang, kamu kenapa lama sekali? Kamu lama sekali. Ayo cepet selesaikan ini.
Ada kan tiap anak kan proses beda-beda ya. Tapi memang budaya seperti itu gitu, cepet-cepet gitu. Gini Mbak, kalau misalnya ini kan Mbaknya dari beasiswa ya Mbak ya. Nah, sebelum Mbaknya masuk ke S2 buat beasiswanya tuh Mbaknya juga perlu ada penelitian berarti ya Mbak? Atau bagaimana? Mungkin kayak syarat buat masuk beasiswanya juga. Termasuk ada penelitian dulu nggak sebelum masuk ke sana gitu. Jadi mungkin pas S1, ini kan kebanyakan mahasiswanya kan S1 ya Mbak ya. Apakah perlu ada riset lebih dahulu sebelum masuk beasiswa seperti itu? Ini research yang scientific atau Scientific. Oke. Jadi sebenarnya pengalaman research bahkan tugas akhir pun juga nggak apa-apa sih kalau saya disebutkan atau diintroduce ke profesornya ketika mendaftar itu juga boleh, asalkan kita tuh menjelaskan di sana itu kita di project itu atau di tugas akhir itu tuh kita kerjanya atau spesifikasinya itu gimana gitu, kerjanya apa, skillnya apa gitu, sehingga nanti profesornya itu bisa nilai dan mempertimbangkan apakah cocok dengan kerjaan di labnya. Itu sih. Oke. Ini sedikit tanya lagi Mbak. Kalau ini kan berarti sekarang posisinya Mbaknya ini lagi itu ya Mbak, summer break atau apa Mbak? Winter. Oh, winter break ya Mbak. Ya di sana dingin ya Mbak. Kalau dari S2 ke S3 itu juga harus ada penelitian juga ada. Mungkin harus ada penelitian yang harus dipersiapkan atau bagaimana gitu Mbak. Biasanya kalau misalnya S2 terpisah terus masuk S3 itu pasti S2 sudah publikasi paper sih. Biasanya kalau dari kampus saya untuk S2 itu harus publikasi satu paper index Scopus, harus first author. Minimal satu paper untuk lulus S2. Syarat lulusannya itu. Kalau S3 2 paper minimal. Sama index Scopus harus first author. Jadi kalau misalnya udah publish 5 paper tapi nggak ada first author ya nggak bisa lulus gitu, karena syaratnya harus first author 2 paper itu gitu sih. Kalau dari Mbaknya? Kalau saya ini masih progres, ada 1 paper yang udah submit, cuma masih belum publish, karena kalau di lab saya tuh setiap anak baru masuk S2 atau S3 semester pertama itu harus mengerjakan paper tentang novel species. Selalu dapat project tentang novel species. Gitu. Nah, itu nanti selalu publish. Jadi setiap anak punya 1 paper tentang novel species, baru nanti spesifik ke project labnya itu tentang antibiotic resistance. Gitu. Nah, itu nanti yang buat tesis, disertasi, terus plus bisa dipecah-pecah lagi jadi beberapa paper gitu biasanya. Ternyata saya juga lupa tanya ya Mbak. Mbak ini S2 S3 itu di bidang apa Mbak? Spesifik. Oh iya. Juga lupa kenal itu. Jadi saya di Jung'an University itu masuk di Microbial Biotechnology Laboratory. Nah, spesifikasinya research-nya itu ada di antibiotic resistance, resistensi antibiotik. Nah, antibiotic resistance ini sebenarnya kita analisisnya itu dari environmental sample, gitu. Tapi kita bisa analisis sampai pakai metagenomic, terus proteomic. Gitu. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan hasil dari clinical sample, gitu. Karena dari environmental sample itu kita bisa analisis gimana sih kok bisa sampai gen resisten ini tuh sampai ke bakteri environmental gitu. Kurang lebih sih kayak. Mungkin buat kedua Mas Mbak ini, sebenarnya kan buat Mas Hilman, kenapa Masnya kok memilih jadi quality control microbiology di PT UNS? Seperti kayak motivasi gitu sih Mas. Iya. Alasannya kenapa Mas? Apakah memang minatnya di situ atau bagaimana? Enggak ya. Jadi kan gini, kalau kita bicara, kita tarik ke belakang ya. Saya sebenarnya kan bukan mahasiswa asli biologi sebenarnya. Saya kan keterima di ITS kan kimia sebenarnya.
Oh, kimia Mas. Ya, saya itu keterima di sini tuh tahun 2012 itu kimia. Terus kemudian karena suatu alasan kesehatan, akhirnya saya dipindah ke biologi. Nah, pada waktu itu saya melihat permasalahan utama di sini itu, menurut pandangan saya, itu adalah kurangnya kepercayaan diri lulusan kita untuk bekerja sesuai bidang. Nah, itu yang menurut saya jadi suatu masalah. Karena gini, terkadang kita itu berpikir kita itu harus menuntut ilmu secara baik ya, IPK bagus, terus pengalaman organisasi oke, tapi ternyata itu outputnya itu kurang sesuai. Nah, bagi saya harusnya tidak seperti itu. Nah, sehingga waktu itu saya berpikir begini, memang waktu itu awalnya saya tidak masuk sebagai mahasiswa biologi, tapi saya berpikir dan saya punya prinsip, saya harus lulus sebagai ahli biologi. Kalau saya lulus sebagai ahli biologi, maka saya harus bekerja di bidang yang kalau orang dengar, oh ya itu berarti lulusan biologi nih, gitu loh. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan dan tidak menimbulkan asumsi lain. Itu sebenarnya motivasi utama saya dulu. Nah, pada waktu itu kan saya belum tahu kalau ada QC mikrobiologi ya. Yang saya tahu kan QC. Kalau saya tanya ke senior saya, setiap kali, Mas, Mbak, setelah lulus dari sini kerja di mana? Itu kan jawabannya yang paling bawah ya. QC. Ya, QC paling QC ini nggak tahu QC-nya QC di pertanian atau QC di mana itu tidak ada gitu loh. Jadi pertanyaannya QC gitu. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata QC itu banyak, ada yang di lapangan, ada yang nggak berkaitan sama biologi sama sekali, gitu kan. Nah, terus saya cari industri yang sekiranya itu apa sih yang QC-nya itu biologi banget gitu loh. Itu pada waktu itu yang saya temukan itu hanya beberapa, kalau enggak farmasi, makanan minuman, kalau nggak gitu yang model kayak peternakan dan lain sebagainya gitu kan. Farmasi jelas mungkin saya kayaknya enggak terlalu ada harapan ya di situ karena kan saingannya pasti lebih spesifik ke sana. Terus kalau untuk kayak peternakan, perikanan dan lain sebagainya itu kan juga ada jurusan yang khusus Iya, untuk ada itu. jurusan Ya, sebenarnya kalau makanan juga ada ya jurusan yang khusus untuk itu ya. teknologi pangan, Teknologi seperti pangan itu. ya, tapi kan menurut saya pada waktu itu ya sebagai orang awam ya, saya mengira teknologi pangan sama biologi belajar sama aja kok. Kita nggak bisa seperti itu gitu loh. Maksud saya kayaknya lebih gampang deh saingan sama teknik pangan lah. Jadi saya pikir gitu ya. Nah, setelah saya coba daftar, saya itu baru kan saya cari informasi itu tuh dari salah satu teman saya yang sudah masuk ke situ ya, masuk ke ini saya dikasih infonya apa caranya begini. Saya nggak membuat mokernya sama sekali ini. Nah, setelah saya submit, apa itu dulu saya baru lihat lokernya yang mana, lokernya yang kemarin saya submit kan. Saya lihat itu kualifikasinya. Jadi itu tertulis teknologi S1 teknologi pangan, S1 teknik kimia, S1 kimia. Baru gitu ya. Wah, nah itu tapi ternyata setelah kita masuk dunia itu ya ternyata memang apa yang mereka pelajari dengan apa yang kita belajar itu disebutkan untuk konteks fungsi mikrobiologinya. Jadi di teknik itu mereka juga belajar hal itu, di biologi juga belajar hal itu, teknik pangan juga belajar hal itu, dan mungkin ada beberapa lain juga belajar hal itu. Nah, karena kita sama-sama belajar hal itu, berarti kita memiliki kesempatan yang sama. Dan memang waktu itu salah satu pandangan depan saya adalah ketika saya dulu sebagai orang yang bekerja sesuai bidang atau di kementerian saya bisa cerita ke junior saya nih, kamu setelah selesai sini, kamu bisa bekerja sebagai ini. Tapi kalau sebaliknya kan kayaknya agak susah juga ya kita mau cerita kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya sih, Mas. Soalnya kalau dari saya sendiri pun dengar-dengar dari mungkin kakak-kakak tingkat saya kebanyakan kalau lulusan biologi itu kebanyakan nggak apa ya tidak ilmiah dengan jurusannya gitu. Jadi mendengar dari ceritanya Mas ini lumayan menginspirasi saya, lumayan apa memberikan pencerahan. Oh berarti ada peluang buat saya. Soalnya saya sendiri pun juga kalau misalnya dia di lowongan Mas itu kebanyakan biologi itu dikit Mas. Mesti saingannya kalau nggak kimia, teknik kimia seperti itu. Berarti Pak tadi masih cerita saat lowongan kerja itu nggak ada biologi ya Mas, nggak ada biologi untuk quality control tadi di Bisa email. dicek tuh sekarang di Surabaya atau di Indonesia itu tidak ada perusahaan biologi di bawah kontrol di situ. Iya itu Mas. Dulu itu ada, memang ada. Cuma sekarang itu khusus saya masuk ke sana ya. Tapi setelah zaman saya masuk ke sana itu udah mulai gak ada. Karena mungkin yang lebih populer atau mungkin yang mungkin dirasa lebih
bergengsi itu kan jurusan seperti teknik kimia dan teknik pangan ya. Tapi bukan berarti perusahaan itu tidak menerima kita, enggak. Kan mereka kan nanti pada akhirnya setelah kita melalui beberapa proses seleksi, itu kan dilihat tentang kemampuan kita juga, tentang pekerjaan yang akan kita kerjakan. Selama kita menguasai hal itu, saya rasa tidak masalah. Dan buktinya sampai sekarang tuh ada apa tuh teman-teman kita yang ada di quality control kali itu. Udah itu kayaknya kayak di pabrik saya ya, PT kalau di alam segar, itu quality control kerjanya dari ITS. Dan satu, dua, tiga, empat, lima di antaranya itu dari ITS. Gitu. Jadi menurut saya ya udah kita masih bisa lah bersaing di situ. Jadi kalau bisa saya simpulkan Mas, jadi walaupun misalnya di lowongan pekerjaannya itu mungkin lebih menerima jurusan lain, tapi kita sebagai jurusan biologi kalau memang merasa punya kualifikasi di situ, apply aja nggak apa-apa Mas. Oh, nggak apa-apa. Itulah kenapa pemahaman tentang apa yang kita pelajari itu jauh lebih penting daripada kita melihat selebaran yang menuliskan nama jurusan kita. Selama kita memahami apa yang kita pelajari dan kita tahu apa yang dikerjakan oleh perusahaan itu memang berkaitan dengan apa yang kita pelajari, ya kita masuk aja, nggak apa-apa. Dan saya yakin kita masih bisa bersaing kok, sangat bisa bersaing. Gitu. Oke, jadi juga buat saya, juga buat teman-teman audiens juga, ini merupakan apa ya, kesempatan ya, buat motivasi juga. Kalau misalnya kita mau masuk pekerjaan, walaupun belum ada lowongan, tapi kalau kita kualifikasinya ya gaskan aja, coba aja gitu. Pokoknya kita benar-benar memahami apa yang kita punya ya, Mas, skillnya yang kita punya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke Mbak Gracia, juga pertanyaan hampir sama Mbak. Kenapa Mbaknya ini memutuskan untuk langsung kuliah lagi Mbak, S2 dan S3? Soalnya mungkin saya dan juga beberapa teman di sini juga agak bimbang ya Mas Mbak. Mau lanjut kerja atau mau lanjut kuliah langsung seperti itu. Mungkin kalau dari alasan Mbaknya atau motivasi kenapa Mbaknya mau langsung S2 dan langsung S3? Oke. Kalau motivasi sebenarnya sih dari kuliah S1 memang pengen studi lanjut ya, awalnya itu pengen S2 dulu gitu. S2 aja dulu, siapa tahu nanti S3 ada peluang di negara lain, mungkin ya kesempatan lain gitu kan. Tapi ternyata waktu apply dapat tawaran dari profesornya untuk apply program integrated aja gitu. Waktu itu diberikan pilihan gitu. Saya sebenarnya prefer untuk PhD candidate katanya. Nah, tapi kalau kamu memang berminat di lab saya kasih 2 pilihan gitu. Kamu S2 dulu, nanti lanjut S3 di tempat saya juga, atau langsung apply integrated master PhD katanya gitu. Atau ambil yang integrated program. Nah, pada saat itu saya mikirnya, ya untuk hemat durasi ya, lumayan kan S2 S3 5 tahun gitu. Jadinya ambil integrated master PhD plus kalau integrated master PhD kan tadi S2-nya nggak ada tesis kan? Nah, nggak ada tesis. Jadi tesisnya langsung nanti di S3. Menurut saya itu salah satu benefit ya. Jadi bisa fokus ke disertasinya gitu, terus menyelesaikan kursnya dan lain-lain. Gitu. Karena terbukti 3 tahun bisa selesai 63 kredit itu oke loh gitu. Dan nilainya juga nggak ada yang B+ ya. Jadi itu membantu dan profesor saya pun juga menyarankan gitu. Kalau misalnya 3 tahun ini bisa dipakai buat fokus dulu gitu. Nanti setelahnya kamu bisa ganti fokusnya ke disertasi gitu. Nah, kalau motivasi setelah nyemplung ya, setelah nyemplung di ini graduate studies, mau lanjut sampai postdoc gitu, postdoktoral. Siapa tahu nanti ada peluang postdoktoral di negara lain ya. Gitu. Banyak banget kesempatan untuk di bidang penelitian dan akademisi gitu. Oh, jadi akademisi. Gitu. Fokusnya. Oh, jadi Mbaknya ini memang cita-cita menjadi akademisi gitu ya, Mbak? Luar biasa, Mbak. Sampai postdoktoral. Iya. Wah, amin. Kesempatannya. Begitu satu pintu terbuka itu pasti ada pintu lain yang terbuka buat kalian. Percaya. Mungkin Mbaknya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin Mbaknya ada nggak mungkin pesan buat
mungkin yang sementara saya atau mungkin sementara Mas Mbak yang S2 ini buat buat kuliah tingkat lanjut gitu. Mungkin banyak kasih motivasi atau pesan atau gimana Mbak? Bukan motivasi tapi gini. Kalau misalnya memang mau studi lanjut S2, S3 gitu ya, harus benar-benar niat ya. Maksudnya harus benar-benar dari hati. Karena S2, S3 kalau di luar negeri itu nggak gampang gitu. Maksudnya yang pertama kita harus adaptasi sama lingkungan, sama orang-orang baru, plus culture study-nya juga kan, bahasanya mungkin berbeda, jadi banyak yang harus kita lakukan gitu, banyak yang harus kita selesaikan. Makanya kalau niatnya dari diri sendiri itu nggak kuat gitu, pasti mutung istilahnya gitu. Pasti putus di tengah jalan gitu. Banyak loh soalnya kasus putus di tengah jalan atau drop out atau bahkan dikeluarkan sama profesornya sendiri itu banyak. Itu. Jadi harus niat. Ini Mbak, saya juga dengar-dengar juga memang banyak yang banyak putus di tengah jalan. Itu biasanya yang putus tengah jalan itu karena memang pengaruh dari mungkin motivasi yang hilang atau memang tekanannya di sana Mbak biasanya. Apa tekanan studi atau tekanan sosialnya atau bagaimana Mbak biasanya? Atau mungkin pengaruh ekonomi atau seperti apa? Oke. Sebenarnya itu faktornya banyak ya, tapi yang pertama pasti dari luar, mungkin nggak cocok sama lingkungan kerjanya teman-temannya gitu, atau bahkan komunikasi sama profesornya nggak bagus gitu ya. Terus tekanan kerjanya atau studinya, karena kalau di Korea itu rata-rata kerja lab ya, masuk dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nggak tahu kamu ngapain aja, pokoknya kamu jam 9 pagi sampai jam 9 malam harus ada di lab. Itu harus ada di lab Mbak? Oh, berarti bukan kayak bebas terserah gitu Mbak? No. Ada jadwalnya gitu berarti Mbak? Jam 9 pagi sampai jam 9 pagi kamu sudah harus muncul. harus muncul di lab gitu sampai jam 9 malam. Itu ya eksperimen ya, baca paper segala macam. Tapi kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak dari faktor dari luar itu mempengaruhi diri sendiri, terus dirinya ini nggak kuat, nggak ada motivasi yang kuat, nggak ada willing yang kuat, kan pasti jadi itu kembali lagi ke diri sendiri. Oke Mbak. Nah ini merupakan sesi terakhir ya untuk yang pertama, yaitu pengalaman pasca S1 di dunia pekerjaan dan dunia kuliah S3. Mungkin dari audiens jika ada pertanyaan dipersilahkan, mungkin dari audiens yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan. Oke, mungkin di sini ada Mas Ritter. Silakan Mas, kalau ada pertanyaan. Ya, makasih moderator buat kesempatannya. Mungkin ini saya mau nanya ke Mas Ruman. Di biologi tes kan ada 4 lab ya Mas? Ada zoologi, botak, eko, sama mikro. Dari keempat lab itu buat kerja di QC itu berpengaruh nggak? Buat kayak misalnya pengalaman labnya itu berpengaruh nggak? Kayak misalnya orang yang zoologi bisa kerja di QC juga, apa harus orang mikro doang yang kerja di QC-nya mikro? Mungkin itu sih pertanyaan. Langsung jawab aja Mas. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya selama kita punya kemampuan di situ tidak ada masalah. Kebetulan yang ada di lab mikrobiologi seperti saya di itu kan ada saya, ada Lerika dari angkatan saya juga, dan ada Rizal dari angkatan saya juga. Kalau Lerika ada di lab mikrobiologi itu sudah wajar, karena dia itu teman lab saya dari tahun 2015 sampai 2019. Yang tidak wajar itu kan Rizal. Rizal itu kan anaknya Pak Jadid atau botani ya, iya dia itu botani sebenarnya. Dia itu botani, tapi karena dia sebenarnya sudah tahu awalnya informasi terkait di Wings itu, dan dia sudah tahu kira-kira di sana itu yang menurut dia cocok dengan gaya bekerja dia itu adalah posisi QC. Akhirnya dia kan pindah tuh dari posisi awalnya dia yang botani banget, di Sampurna kalau tidak salah sebelumnya ya.
yang aneh banget lah pokoknya. Terus dia itu pindah ke WIS dan pindah ke QC mikrobiologi. Sampai sekarang, sampai sekarang dia masih di situ sama Erik, sama Rizal. Dan sepengetahuan saya tidak pernah ada masalah terkait dengan kompetensinya dia ya. Karena ya selain dia juga pintar juga ya, tentu juga dia itu tadi selama dia juga mengikuti perkuliahan dengan baik dan meskipun dia non petani kan dia tetap belajar mikrobiologi selama 5 tahun itu ya. Begitu juga sebaliknya. Menurut saya tidak masalah. Terus sebenarnya saya juga tidak pure mikrobiologi. Yang pure mikrobiologi itu hanya Erik saja. Kalau saya dulu kan proyek saya itu di kota. Terus TA saya itu di Zoo Mikro. Lalu waktu itu saya juga punya beberapa proyek juga di apa di kampus saya di Eko. Jadi kampus saya itu ekologi, proyek saya itu Pak Jadid di kota, tapi TA saya ikut Pak Andrew di mikrobiologi, dan juga beberapa kali saya untuk preparasi TA saya itu kan harus di Zoo. Jadi waktu itu saya juga punya anak juga di Zoo. Sehingga kalau di saya anak mikrobiologi itu juga enggak sebenarnya. Cuma kan ya itu tadi selama kita mengikuti perkuliahan dengan baik dan di dalam perkuliahan itu kan juga ada mikrobiologi ya. Paling enggak ada apa sekarang itu. Setidaknya kalau mikrobiologi kan ada mikrobiologi industri ya, mikrobiologi pangan, terus apalagi itu ada mikrobiologi juga kan. Ya selama mengikuti perkuliahan itu dengan baik saya rasa enggak ada masalah kok. Toh pada saat kita masuk ke dunia kerja ya, itu tetap ada beberapa hal yang kita harus menyesuaikan lagi. Jadi menurut saya pekerjaan itu tidak terlalu bermasalah. Ini kalau bisa disimpulkan yang penting itu memang kualifikasinya ya Mas. Apakah berlebihan atau tidak di pekerjaannya? Ya, betul. Ya. Terima kasih berarti kok. Cukup atau mau tambah lagi? Pasti. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak Mas buat jawabannya. Apakah mungkin ada pertanyaan lain dari audiens? Iya, silakan Mbak. Pertanyaan ke siapa Mbak? Hah? Pertanyaan ke siapa? Iya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Divana. Di sini saya mau tanya, kan ambil lanjutan ke ini ya Mbak, ke apa namanya, ke Korea. Nah, kalau saya dengar tadi kan Mbaknya itu dapat dari beasiswa dari kampusnya ya Mbak. Nah, itu apakah bisa dikombin ya Mbak untuk beasiswa dari kampus dengan yang seperti yang saya tahu salah satunya itu yang di GKS ya Mbak. Oke. Itu apakah bisa dikombin atau cuma salah satu aja? Terus yang kedua Mbak, mungkin di sana kan memang untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan pendidikan akan di-cover dengan beasiswa. Tapi kalau misal ingin mendapatkan income tambahan, misal seperti internship atau yang lain, itu apakah diperbolehkan dari pihak kampus atau ada persyaratan tertentu gitu Mbak? Oke. Sama ini Mbak, tambahan buat kampus yang dapat beasiswa khusus dari kampusnya sendiri itu dari kampus mana aja ya Mbak? Setahu Mbak mungkin bisa di-spill gitu. Terima kasih. Oke, langsung jawab. Oke, jadi perihal beasiswa, kalau untuk beasiswa kampus itu biasanya tidak ada persyaratan apakah boleh double funding atau enggak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya beasiswa dari pemerintah, GKS, LPDP gitu, terus ada beberapa beasiswa juga dari company kayak beasiswanya Hyundai, itu mereka biasanya ada syarat untuk nggak bisa double funding. Tapi memang mereka cost-nya lebih besar gitu. Jadi beasiswa yang didapat lebih besar jumlahnya gitu secara nominal ya. Nah, jadi kalau misalnya memang mau menargetkan beasiswa, bisa targetin beasiswa yang lebih besar dulu gitu. Nanti karena kalau kampus ini tidak semua kampus biasanya meng-cover full scholarship gitu. Ada yang cuma cover biaya kuliahnya aja, ada yang living allowance-nya aja gitu. Jadi bisa dibaca lebih detail persyaratannya setiap kampus. Nah, kalau misalnya untuk setiap kampus yang menawarkan beasiswa dari kampusnya sendiri, kalau dari Korea itu ini ada Chungha University, terus ada Korea University juga ada. Korea University, terus Yonsei University itu juga mereka ada fundingnya sendiri. Kemudian
Postek sama KAIS. Itu mereka ada fundingnya masing-masing dari kampusnya, jadi possible gitu ya, potensial juga buat di-apply. Terus satu lagi tadi tentang apa ya? Yang belum dijawab. Bisa nambah income dari Oh, oke. Nah, kalau di Korea itu kita boleh kerja atau internship part time gitu ya. Itu tuh tergantung dari visanya, jenis visanya. Nah, kalau untuk study abroad S2 S3 itu jenis visanya namanya D2, jenis visa D2. Nah, kalau visa D2 ini boleh part time tapi ada batasan jamnya seminggu 40 jam. Seminggu 40 jam dan harus ada persetujuan dari kampus atau profesornya. Gitu. Jadi nanti ada formnya gitu dari imigrasi, harus minta persetujuan dari profesornya, terus diserahin ke imigrasi, baru imigrasi bolehin kita. Karena nanti ini kan income dari part time-nya kan masuk ke rekening kita. Nah, itu kedeteksi itu sama imigrasi. Gitu. Jadi tergantung jenis visanya kalau mau part time. Mau follow up question boleh nggak, Mbak? Ya, buat persyaratannya beasiswa itu kan Mbaknya di Korea ya. Itu apa harus ada persyaratan yang bahasa Korea atau cuman bahasa Inggris aja? Nah, kalau misal ada bahasa Korea sama bahasa Inggris, mungkin bisa dijelaskan batas minimumnya bisa diterima di sana gitu, Mbak. Terus sama satu lagi sih, Mbak. Maaf ya, Mbak, kalau misal sudah dijelaskan sebelumnya, kenapa Mbak milih di Korea? Kenapa nggak yang di luar, misal kayak di Eropa atau di tempat yang lain? Kenapa kok di Asia? Oh, oke. Terima kasih. Makasih. Nah, kalau soal ini tadi persyaratan bahasa, sebenarnya lebih baik untuk menyiapkan sertifikasi bahasa Inggris, ya. IELTS atau TOEFL IBT kan sekarang yang bisa ke semua negara dan semua jenis beasiswa dipakai gitu. IELTS dan TOEFL IBT. Tapi memang lumayan ini ya, lumayan pricey gitu harganya untuk IELTS dan TOEFL IBT. Jadi kalau misalnya memang mau prepare untuk IELTS dan TOEFL IBT harus prepare-nya jauh-jauh hari gitu supaya nggak sia-sia. Nah, kalau untuk Korea sendiri tuh sebenarnya nggak ada syarat harus bisa bahasa Korea atau sertifikasi bahasa Korea ya. Gitu. Mereka bahasa Inggris pun bahkan jenis TOEIC itu mereka juga nerima. Syaratnya minimal 820 kalau TOEIC. Kan skor maksimalnya TOEIC itu 925 ya. Minimal mereka 820 gitu untuk TOEIC. Tapi mereka masih nerima TOEIC. Korea dan Jepang itu masih terima TOEIC. TOEFL itu 600. TOEFL ITP ya, TOEFL ITP 600. IELTS itu biasa mereka 5,5 atau 6 juga masih terima kok. Kalau Korea dan Jepang. Nggak terlalu ini. Karena nantinya ketika menjalani perkuliahan itu secara nggak langsung dituntut untuk belajar bahasa Korea sih, tapi nggak harus yang sampai punya sertifikasi gitu, tapi belajar gitu supaya bisa komunikasi sama teman-teman gitu kan. Terus kehidupan sehari-hari itu kan pasti butuh kan kita belajar bahasa. Gitu aja sih. Apa ada pakai khusus Mbak? Maksudnya pas sampai di sana ada khusus wajib nggak Mbak buat bahasa Korea? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kok, bebas. Ada beberapa kampus yang bisa ikut kelasnya kelas bahasa misalnya 1 semester gitu. Ada yang enggak juga. Tuh. Terus sama tadi kenapa milih di Asia gitu ya? Sebenarnya pengen di Eropa, tapi kejauhan kata papa mama saya. Kejauhan guys katanya. Tapi pengennya juga di Eropa sebenarnya. Nah, terus dari segi persyaratan karena waktu itu menyiapkan dokumen untuk S2 S3-nya kan barengan ya, maksudnya masih kuliah S1. Jadi waktu itu ambil sertifikasinya TOEIC. Nah, karena yang masih terima TOEIC itu Jepang dan Korea, jadi terus lagi nih, Jepang tuh bahasanya terlalu sulit gitu. Sulit kanjinya, kan ada kanji kan. Hiragana, katakana, kanji. Nah, sedangkan Korea hanya Hangul. Terus sebelumnya juga
udah bisa dan sempat les bahasa Korea juga sih. Jadi ya lumayan curi start lah ya gitu. Jadi akhirnya oke lah, apply Korea, cari universitas yang bagus di sana, research-nya oke dan lain-lain. Oke, gimana Mbak? Gimana? Udah cukup menjawab? Oke. Oke, Mbak, di sini juga ada pertanyaan nih, Mbak, dari Zoom, dari Mbak Stefani. Mungkin saya bisa bacakan. Selamat pagi, permisi. Nama saya Stefani dari Biologi Angkatan 2020. Saya ingin bertanya kepada Mbak Gracia, bagaimana Mbak itu memilih topik penelitian dan apakah boleh diceritakan sedikit mengenai temuan atau penelitian yang telah dilakukan? Terima kasih sebelumnya, Mbak. Wow. Berat Sangat juga ya. mendalam, ya, Mbak. Oke. Untuk topik penelitian waktu itu karena skema beasiswanya itu harus cari profesor dulu, cari lab dulu. Jadi pasti dari website kampus, website departemennya itu research dulu kan, ini profesornya penelitiannya tentang apa, baca paper-papernya. Karena waktu kontak profesornya, beliau juga ngasih paper labnya 5 tahun ke belakang yang udah publish gitu. Ini coba dibaca dulu, kamu cocok nggak dengan research-nya gitu. Kamu oke nggak kalau misalnya nanti mengerjakan research seperti ini gitu. Waktu itu paper-paper yang dikirim ke saya juga tentang itu antibiotic resistance sama metagenomics gitu. Nah, waktu itu karena basic-nya belum terlalu kuat di sini tentang di bidang itu ya, terutama karena di sini kan belum terlalu ini develop gitu. Nah, waktu itu saya bilang, saya bisa prof gitu, saya mau belajar tapi nanti ada yang bantu nggak gitu. Nah, saya ada yang mau nggak ngajarin gitu. Terus profnya bilang iya gitu, di sini kami ada 2 PhD student sama 1 postdoc gitu. Dan mereka juga mau kok bantu buat belajar dan memang waktu sudah sampai di sana mereka juga benar-benar ngajarin dari nol, ngajarin eksperimennya juga segala macam, ngambil sampel apa segala macam. Itu mereka juga ngajarin sesuai standarnya mereka ya gitu. Makanya kayak gimana mereka biasanya ngerjakan gitu. Jadi bahkan sampai bikin media pun itu mereka juga ngajarin, padahal kan di sini juga bisa bikin media ya. Gitu. Mereka juga ngajarin gitu dari nol, dari awal gitu. Oke, jadi memang dari Mbaknya itu memang ditawari ya Mbak, kayak apa risetnya tuh ada bidang ini, terus apakah Mbaknya itu mumpuni atau enggak, atau mampu atau enggak di bidang Mau itu. enggak. Iya. Kemudian juga walaupun apa Mbaknya mungkin merasa belum terlalu punya kemampuan di situ, tapi ternyata di sana juga suportif ya Mbak ya. Paling enggak kayak ada apa bisa diajarin gitu. Iya, dan kitanya juga harus mau belajar sih. Walaupun itu sesuatu yang kita belum pernah tahu, belum pernah belajar gitu. Tapi kalau misalnya kita mau buat belajar pasti bisa kok. Oke Mbak, terima kasih banyak buat jawabannya. Untuk Mbak Stefani gimana Mbak? Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lanjutan? Permisi Lady, boleh minta tolong untuk ditanyakan eh yang selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh diceritakan Mbak Gracia sedikit mengenai temuan atau penelitian yang telah dipublikasi? Terima kasih sebelumnya. Oh, yang publikasi. Ya, bisa dijawab Mbak. Oke. Kalau untuk penelitian yang udah dikerjain ya, yang sudah dikerjakan itu seperti yang tadi saya sempat ceritakan, kalau misalnya setiap anak di lab saya itu, di lab kami, selalu mengerjakan novel species gitu. Karena sekali ambil sampel, sekali ambil environmental sampel, itu jumlahnya ribuan ininya, spesiesnya gitu kan. Nah, banyak diantaranya itu yang novel species. Makanya setiap anak baru masuk graduate study, itu selalu dikasih pekerjaan novel species dan itu harus publish paper, harus jadi paper novel species di International Journal of Systematics and Evolutionary Microbiology (IJSM) itu harus masuk situ, harus publish di situ. Setelah itu baru setiap anak fokus di antibiotic resistance. Nah ini pengerjaannya boleh macam-macam metodenya, bisa proteomik, boleh genomiknya, metagenomik gitu juga boleh, gitu. Metagenomic profiling gitu boleh. Nah, setiap anak dapat jenis antibiotik yang
beda-beda gitu. Jadi ya gennya beda-beda juga, strain-nya beda-beda kayak gitu. Nah, sekarang saya sama ada teman saya anak Korea juga yang lagi ngerjain tetracycline gitu. Tetracycline inactivating enzyme gitu. Jadi itu enzim yang dia ada di environmental bacteria, dia mengkode resistensi untuk tetracycline gitu, antibiotik tetracycline. Karena tetracycline ini sebenarnya udah nggak dipakai di klinis ya. Cuma di agriculture sama di peternakan tuh masih banyak dipakai gitu. Nah, itu nanti bisa sampai penelitian itu bisa sampai ke persebarannya gimana, ke environment misalnya aquaculture, di agriculture-nya sendiri dan lain-lain. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Mbak Stefani, bagaimana Mbak? Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup, terima kasih banyak Mbak Gracia ya. Oke, sama-sama Mbak. Oke. Kemudian ini dari Satno, ini juga Satria Pulanggeni Brilian. Ini ada pertanyaan lanjutan. Namun karena di sini ada sesi berikutnya ya, yaitu adalah tentang persiapan dan keahlian yang dibutuhkan. Jadi mungkin untuk pertanyaan Satno ini bisa sekalian ditanyakan di sesi berikutnya, karena saling berkaitan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ke sesi berikutnya. Tadi karena saya sudah tanya yang pertama kali ke Mas Hilman, sekarang ke Mbak Cia dulu. Oke, singkat aja sih Mbak pertanyaannya. Mbaknya kan dapat bisa kuliah S2, S3 ini kan dari beasiswa ya Mbak. Mungkin Mbaknya bisa mungkin lebih cerita lebih detail tentang bagaimana persiapan Mbaknya. Mungkin mulai dari semester berapa, terus habis itu apa aja yang informasi yang perlu Mbaknya cari atau bagaimana seperti itu Mbak. Pokoknya tentang beasiswanya itu Mbak. Persiapan Oke. beasiswa. Jadi ada dua hal penting ya. Yang pertama itu di preparation dokumen. Di preparation dokumen ini paling lambat itu harus 6 bulan. 6 bulan sebelum kamu mau apply. Gitu. 6 bulan sebelum kamu apply. Kenapa? Karena di proses persiapan dokumen ini tuh ada yang pertama ambil tesnya bahasa Inggris. Itu kan ambil tes bahasa, sertifikasi bahasa. Kemudian dokumen-dokumen seperti ijazah, transkrip, terus beberapa beasiswa mungkin minta akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain, itu harus ditranslate ke bahasa Inggris melalui penerjemah tersumpah. Dan kemudian legalisir. Dilegalisirnya itu sampai Kemenlu, sampai Kementerian Luar Negeri dan kedutaan negaranya. Gitu. Jadi itu prosesnya lumayan panjang dan makan waktu dan tenaga gitu. Jadi makanya paling lambat tuh 6 bulan sebelumnya sebelum apply gitu. Jadi kalau misalnya mau apply spring semester misalnya, apply spring semester itu biasanya bukanya bulan Oktober. Ya mulai dari Mei, Juni gitu sudah harus prepare dokumennya. Terus juga beberapa dokumen seperti study plan, research plan itu kan butuh ini ya, butuh brainstorming gitu. Dan proses menulis itu kan nggak semalam jadi. Nah, makanya perlu waktu gitu. Paling lambat 6 bulan sebelumnya untuk prepare semua dokumen itu. Yang kedua, research and profiling. Nah, ini tuh kita harus tahu kemampuannya kita itu apa aja, maksudnya skill-nya apa aja, terus minatnya di mana. Nah, nanti dari situ kita cari kampus dan jurusan dan lab, bahkan sampai spesifik ke lab-nya, mana yang sesuai sama kita. Terus universitas itu bisa di-apply pakai beasiswa apa. Gitu. Karena ada yang misalnya beasiswa dari pemerintah bisa apply cuma ke universitas A, B, C. Tapi beasiswa D yang kita lebih cocok apply-nya pakai beasiswa kampus itu sendiri kayak gitu kan. Jadi kita perlu profiling gitu. Mana yang lab dan universitas yang cocok sama kita dan bisa di-apply pakai beasiswa apa gitu.
Oke, terima kasih banyak Mbak. Jadi kalau bisa disimpulkan ada dua Mbak. Yang pertama persiapannya harus jauh-jauh hari, minimal tuh Mbak 6 bulan. Terus kemudian juga ada research profiling ya Mbak. Jadi kayak beneran detail kemampuan kita, bahkan sampai kita mau labnya kemana kayak gitu ya Mbak. Oke. Makasih Mbak. Jadi mungkin kita lanjut ke Mas Rulman. Ya. Pertanyaannya juga begini Mbak tentang persiapan. Persiapan Masnya mungkin bisa ceritakan Mas mungkin di akhir-akhir S1 atau mungkin setelah lulus S1 tuh persiapan Masnya tuh supaya bisa jadi quality control microbiology di perusahaan itu gimana sih Mas? Oke. Jadi persiapan kita itu sebenarnya sama aja dengan para pencari kerja yang lain ya. Kalau kita ngomong hal teknis itu kan yang kita lakukan itu jelas. Kalau memang kita ada gambaran, itu biasanya kita cari informasi dulu terkait quality control ini misalnya di perusahaan mana. Kalau saya dulu kan mencarinya sampai ke letak perusahaannya, karena saya terus terang nggak mau lebih jauh-jauh dari Jawa Timur ya, maksimal ya sekitaran sini lah, Pasuruan, Gresik, dan lain sebagainya. Sebenarnya awal dulu tuh kalau kita melihat FMCG itu kan banyak pilihannya, nggak cuma Wing saja sebenarnya. Ada Danone, ada Unilever, ada Nestle dan lain sebagainya. Cuma kan yang ada pabriknya di Jawa Timur itu kan nggak semua ya. Sekalipun ada yang punya pabrik di sini itu belum tentu pabrik makanan dan minuman. Ya kan, ya nggak perlu saya sebutkan lah ya. Ada yang punya pabrik di sini tapi kan bukan makanan dan minuman. Sehingga kita perlu memilah-milah ya kira-kira mana nih yang kira-kira sesuai dengan minat kita. Terus selanjutnya kalau kita berbicara dengan hal teknis itu tentu kita menyiapkan CV. Kita coba cari siapa sih orang yang ada di dalam perusahaan itu yang bisa kita minta tolong untuk informasi. Bukan orang dalam ya lain ya ini ya. Kalau orang dalam kan Anda nggak perlu mengikuti tahap apa-apa, tiba-tiba udah jadi enggak ya. Jadi ini lebih ke arah informasi. Sehingga biasanya itu begini, sebelum lowongan itu keluar di media sosial, itu biasanya itu sudah sampai dulu ke kita. Sebagai, ya mereka sebagai orang dalam itu memberikan informasi hanya itu saja. Ya soalnya apa ya kita sendiri gitu ya, nggak ada hubungannya sama mereka gitu. Kita apply sendiri, kita buat CV sendiri. Nah, pada waktu itu memang saya dan teman saya yang Rizal itu yang di mikrobiologi itu memang kita itu kan dia baru keluar dari Sampurna ceritanya. Saya baru lulus dia 3,5 kan. Dia dari Sampurna keluar, saya baru lulus. Kita sama-sama cek kerja. Nah, kenapa dia maunya di Wings itu? Karena memang kebetulan kantor pusatnya Wings itu belakang kan rumahnya. Iya, iya dia jalan bisa sebenarnya itu kan. Mau ditaruh pabrik nggak masalah sebenarnya dia tinggal jalan aja karena ada tempat jemputnya kan gitu gitu. Jadi waktu itu kita punya target yang sama, tapi kan kita juga harus punya plan B, plan C dan lain sebagainya ya. Jadi pada waktu itu saya sama ini agak lucu. Waktu itu sampai kami tuh di apa ya, dibedain sama teman-teman karena yang kami siapkan itu ya itu berkas lamaran kerja. Di dalamnya sudah ada surat lamaran, sudah ada CV, sudah ada foto, sudah ada fotokopi dan lain sebagainya. Ada 20. Kita tuh bawa 20 itu ke Joker, ya. Joker UTS nih, ini agak lucu nih. Jadi saat itu cuma bawa 2, bawa 3, saya sama dia bawa tas nih. Dia bawa 20, ada 20. Nah, itu semua yang ada di situ, yang kami rasa relevan dengan kami, kami masukin semua tuh. Masukin semua ini, itu kan. Nah, cuma kan kita kan nggak tahu ya, kita tuh bisa keterima di kesempatan yang berapa. Makanya kalau bisa kita bertanya usahanya kalau mau lebih cepat gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu yang keterima Rizal dulu. Yang keterima Rizal dulu di Jakarta itu dia dipanggil, ya ketika di situ setelah dia baru sudah 1 bulan ada informasi lagi baru dia memberitahu saya. Lalu pada umumnya ya tetap aja kita harus lamar lagi, apply lagi. Terus kita juga ketika apa namanya ketika begitu proses itu kan kita juga harus tahu culture perusahaan bagaimana ya. Itu tidak semua perusahaan itu mengedepankan apa ya? Setiap perusahaan itu punya nilai-nilai yang berbeda. Dan kalau di situ kan perusahaan yang punya nilai apa ya? Dia itu ingin punya kebermanfaatan terhadap publik dan masyarakat. Karena dia tidak punya produk rokok. Ya kan? Kalau kita lihat tuh produk itu tidak ada produk yang istilahnya menimbulkan hal-hal negatif lah buat publik. Nah, jadi kita juga harus mencari tahu ini nilai-nilai perusahaannya itu seperti apa. Terus kita juga harus tahu kira-kira sebenarnya ketika teman-teman mengikuti interview ya, ini agak melenceng sedikit ya. Jadi interview itu tidak seperti yang teman-teman bayangkan ya.
Jadi universitas itu nggak melulu menanyakan sesuatu hal yang formal, nggak melulu menanyakan tentang Anda kuliah nilai Anda berapa, enggak sebenarnya. Saya itu universitas dari jam 1, baru kan jam 4. Iya, tahu namanya kenapa? Karena saya menceritakan kegagalan saya selama saya dengan TA. Bukan saya menceritakan prestasi saya, bukan gitu. Ditanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya yang lain, saya cuma, ya itu catat sama dia kan. Tapi ketika dia nanya ke saya, ngapain ya? Katanya Anda TA-nya mulai tahun sekian, kok selesainya tahun sekian, berarti setahun. Iya, setahun gitu. Setahun kenapa gitu? Ada masalah apa? Lalu saya bilang, wah ini kalau saya cerita panjang, enggak, saya cerita aja. Saya benar-benar kalau memang saya kan targetnya kan 3,5 ya waktu itu ya, namanya sebagai orang polos kan nggak tahu ya kalau ternyata penelitian yang akan baru itu sulit ternyata. Nah akhirnya saya itu menceritakan tentang kegagalan saya, mulai dari kegagalan media yang sampai pending 7 bulan, sampai kegagalan saya sampai apa itu apa jawaban itu, sampai saya beli cekil itu saya beli 2 kali, pasang kaki itu saya beli 2 kali, kan hanya salah kan saja. Itu tantangan tuh. Jadi baru menceritakan IP kita lah. Tapi yang mau mereka lihat itu bukan apa ya, bukan masalah kita menceritakan hal lucu, bukan. Tapi problem saya itu gimana sih gitu loh. Kok kamu tiba-tiba punya masalah ini, kamu menyelesaikan dengan ini, itu kamu kerangka berpikirnya gimana? Karena kita apply kan juga untuk posisi teknis ya. Kita apply kan untuk posisi yang punya suara dan pengambil kebijakan ya. Jadi kalau kita nggak punya problem solving, itu sama kayak deadwood. Kalau orang main bola itu katanya deadwood lah, kayu mati lah. Kita itu tapi kita nggak berkontribusi di situ. Jadi pembicaraan itu terus tanya tentang organisasi saya, terus dia tanya apa aja masalah saya temui saat berorganisasi. Jadi belum masalah kan kamu organisasi ada berapa? Enggak, dia tanya masalahnya apa. Terus kira-kira pernah enggak kamu punya masalah dengan rekan kerjamu, menyelesaikannya gimana? Kamu punya masalah dengan dosenmu, menyelesaikannya gimana? Jadi lebih itu preferensi saya waktu itu juga agak ini agak kayak gini. Ini ada nalurnya itu cuma kepo aja gitu. Sampai pada waktu saya keluar dari ruangan itu saya baru buat jam itu jam 4:10. Bapak saya di depan udah ngechat itu. Nah, ayo, kapan ini pulangnya gitu. Jadi kan umumnya kan dari awal kan waktu itu. Jadi memang seperti itulah. Jadi yang perlu kita siapkan, kita harus tahu nilai-nilai dari perusahaannya. Kita juga harus tahu, terkadang nggak semua posisi yang kita lamar itu memiliki kualifikasi sama dengan posisi lainnya. Mungkin ketika kita melamar di posisi yang teknis, mungkin dia akan bertanya tentang hal yang teknis. Ya. Tapi kalau kita melamar di posisi yang mungkin memerlukan orang berpikir, dia akan bertanya tentang bagaimana kita melihat suatu masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jadi memang terbukti ketika di dunia kerja itu yang sebenarnya orang yang kalinya bagus itu bukan orang yang selalu benar sih, tapi orang yang setiap kali dia ketemu masalah dia itu bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Karena pengobrolnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada orang yang lebih pintar daripada kita, tapi mereka itu tidak bisa punya cara untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga akhirnya seperti ceritanya dia tadi ya. Jadi ketika dia punya masalah, dia ngeluh. Nah, itu apa itu? Kalau di perkuliahan kan yang tanggung jawab kan hanya dirinya sendiri ya. Tapi kalau di perusahaan kan yang kita pegang ini kita pegang ini sesuatu yang ada nilainya gitu loh. Jadi nggak bisa asal kayak aduh nggak mau nih. Wah nggak bisa. Jadi kita harus punya apa ya? Oh, kalau saya bekerja dengan ini, orangnya seperti ini, saya ngambilnya seperti ini. Oh, kalau saya bekerja dengan ini, pendekatannya seperti ini. Jadi lebih ke arah seperti itulah. Jadi yang dipersiapkan selain dari pihak berkas tadi, mungkin juga mengenali nilai-nilai perusahaannya. Terus yang kedua adalah kematangan emosional juga. Itu penting sekali. Jadi mengolah emosi, terus juga melihat terus sudut pandang lain, dan juga melihat masalah ya. Jadi kalau teman-teman sekarang mengalami banyak masalah dalam kuliah ya, entah itu organisasi, entah itu TA ya, TA mau masuk 2 bulan, apa, ada masalah. Justru itu yang membuat teman-teman itu berbeda dari orang-orang lain yang berhenti dari situ ya. Itu aja sih kalau saya ya mungkin.
Wah, jawabannya sangat gitu ya, sangat jujur aja di luar ekspektasi saya. Soalnya kalau misalnya mendengar quality control tuh di pikiran saya dan mungkin juga beberapa teman yang lain itu, wah ini pasti orangnya pinter, terus kuliahnya ini pasti lancar, terus pokoknya katanya encer, IPK 3,5, pokoknya yang harus perfect gitu loh, Mas. Ternyata di perusahaan itu yang notabene itu juga peneliti ya, maksudnya ada research-nya. Itu ternyata juga diperlukan kemampuan dalam problem solving-nya, terus juga kemampuan dalam bekerja sama, juga mengolah emosi juga seperti itu. Oke, Mas, itu lumayan memotivasi sih, Mas. Oke, mungkin karena ada banyak pertanyaan nih Mas Mbak di chat, mungkin sekalian aja juga saya tanyakan. Tadi untuk pertanyaan satu tadi saya sempat tunda, jadi mungkin saya tanyakan ya Mbak ke Mbak Gracia. Oke, jadi untuk pertanyaannya dari Satrio, langkah awal mencari beasiswa dari kampusnya langsung itu bagaimana ya Mbak? Maksudnya Satrio itu dalam hal ini bukan beasiswa dari dalam negeri seperti LPDP, tapi full beasiswa yang ditanggung living cost-nya, ditanggung akademiknya dari kampusnya sendiri seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, untuk belajar seluruh persyaratannya itu mulainya dari mana ya Mbak? Mungkin berdasarkan pengalaman Mbaknya sendiri, seperti membuat esai yang mau di-apply sesuai dengan minat penelitian di host uninya maupun pengalaman yang sesuai dari biologinya sendiri. Terima kasih Mbak sebelumnya. Oke, langsung jawab ya. Ya, langsung jawab. Jadi kalau cari beasiswa yang full funded dari kampusnya, itu sebenarnya prosesnya barengan ketika riset tentang semua beasiswa. Jadi kalau saya pribadi itu beasiswanya apa, syaratnya apa, dan mereka mengcover apa, itu di list satu-satu. Gitu. Jadi misalnya beasiswa dari pemerintah A, B, C gitu ya. Terus beasiswa A ini mengcover apa, terus syaratnya apa, gitu. Itu benar-benar di list sampai sedetail itu. Dan juga kalau misalnya memang sudah ada lab atau departemen atau kampus tujuan, nah itu bisa langsung spesifik ngulik di kampus itu aja, gitu. Nah kampus ini itu tadi, kampus ini tuh bisa di-apply pakai beasiswa apa, dan beasiswa ini tuh mengcover apa aja dan syaratnya apa aja, gitu. Karena mungkin kalau misalnya beberapa beasiswa syaratnya mirip-mirip, kita bisa pakai satu dokumen untuk apply ke beberapa beasiswa dan beberapa kampus itu, gitu. Cuma memang kalau misalnya pakai satu dokumen untuk apply ke beberapa itu ya ini ya, maksudnya jangan semata-mata langsung benar-benar satu dokumen itu kita masukin ke semua gitu, jangan gitu. Pasti ada kontennya yang harus diubah, disesuaikan sama mungkin visi misi beasiswanya, terus riset di lab-nya, dan kurikulum kampusnya seperti apa, itu juga kita harus riset detail sih. Seperti itu. Terus sama tadi satu lagi Satria tanya apa ya? Itu Mbak, kemudian untuk belajar seluruh persyaratannya tuh Mbaknya mulai dari mana ya Mbak? Dari pengalaman Mbaknya sendiri seperti membuat esai yang mau di-apply sesuai dengan minat penelitian di host uninya maupun pengalaman yang sesuai dari biologinya sendiri. Oh, oke. Kalau untuk persiapan dokumen seperti esai, research plan, study plan, itu banyak ikut seminar, teman-teman. Jadi banyak ikut seminar atau workshop tentang graduate study-nya, terus cara membuat research plan yang benar, bedanya sama study plan tuh apa sih gitu. Kontennya tuh harus ada apa aja, itu banyak ikut seminar. Waktu proses persiapan juga saya tuh banyak follow Instagram kayak Scoters, Copy Education buat preparing itu, dan ikut seminar-seminarnya mereka, ikut webinarnya mereka gitu. Ambil ilmunya gimana sih, kalau kadang-kadang mereka juga ada konsultasi CV atau resume, terus konsultasi dokumen segala, itu dimanfaatkan aja gitu. Karena beberapa dokumen seperti esai itu juga kita harus proofread kan. Itu proofread buat koreksi kontennya, kemudian grammar mungkin gitu. Secara grammar ini udah oke atau enggak untuk apply beasiswa atau kampus ini gitu. Itu sih. Jadi banyak ikut webinar-webinar gitu, banyak kok yang free. Dimanfaatkan aja. Ya, Mbak.
Iya, jadi buat zaman sekarang memang banyak sih Mbak. Bahkan dari ITS sendiri pun juga kadang itu juga bisa sama Mbak. Pernah kerjasama sama Scooters juga buat apa kayak proofreading CV dan yang lainnya gitu Mbak. Oke, jadi bisa dimanfaatkan ya teman-teman buat proofreading dan lain sebagainya. Karena dari ITS terus juga dari tempat-tempat lain itu banyak yang gratis gitu. Mungkin dari Satrio apakah ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Permisi, izin masuk untuk moderator. Apakah saya izin masuk? Mungkin pertanyaan lanjutan kepada Mbak Gracia terkait mungkin dari esainya Mbak. Kan kontennya itu ada beberapa terkait di esainya mungkin ada research plan. Nah, mungkin kalau misalnya kita belum tahu nih brainstorming buat research plan-nya itu bagaimana untuk ditulis ke dalam esainya, itu kira-kira bagaimana ya Mbak kayak brainstorming dan maupun lain-lainnya yang kita mau apply ke dalam esai tersebut dari research plan yang kita inginkan di host uninya nanti. Maksud saya bagaimana cari ide yang ingin kita tuangkan ke research plan-nya. Mungkin dari baca-baca atau bagaimana atau sekiranya bagaimana ya Mbak? Kalau misalnya dari pengalaman Mbak Gracia sendiri juga untuk diceritakan gak apa-apa Mbak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Satrio. Bisa dijawab Mbak? Oke. Jadi gini, pertama, research plan sama study plan itu beda. Jadi kalau study plan itu rencana kita selama studi. Jadi kayak misalnya kita mau ambil mata kuliah apa, terus selama studi itu kita mau ngapain aja, itu dituangkan dalam study plan. Tapi kalau research plan itu benar-benar kita tuh mau penelitian apa. Nah, isinya itu ya ada tujuannya, terus hipotesis, metode, gitu. Isinya tuh scientific scientific content gitu ya. Nah, untuk brainstorming harus banyak membaca. Jadi kan kita pasti ada lab dan profesor yang dituju kan. Itu harus baca paper-paper dari lab itu atau publikasinya profesor-profesor itu dan studentnya itu. Nah nanti dari sana kita bisa juga compare penelitian yang serupa tapi mungkin dari universitas lain atau dari profesor lain gitu. Itu juga bisa sih. Nanti kalau misalnya banyak membaca nanti bisa ketemu istilahnya apa ya, celahnya gitu. Terus celahnya itu kita jadikan ide untuk research plan gitu. Jadi intinya harus banyak membaca untuk brainstorm. Oke, berarti kalau research plan itu beda sama study plan ya Pak? Research plan itu lebih ke arah kayak beneran scientificnya seperti itu. Kalau research plan memang bentuknya kayak rangkuman gitu Pak, rangkuman tentang apa yang ingin kita pelajari, terus apa yang sesuai dengan mungkin dari labnya seperti itu ya Pak? Iya, kalau research plan itu kita mau penelitian apa, jadi propose research-nya tuh apa gitu, terus tujuan penelitiannya tuh apa, metodenya gimana, hipotesisnya kayak gimana, timeline research-nya seperti apa. Jadi misalnya kayak semester 1, semester 2 kita mau apa dulu nih, nanti semester 3, 4 dan lain-lain kayak gitu sampai selesai. Kalau research plan itu fokus di research-nya aja. Oke, terima kasih banyak Mbak buat jawabannya. Bagaimana nih Satrio? Apakah ada pertanyaan lanjutan atau bisa dicukupkan? Oke, dari Satrio sudah cukup Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, jadi ini ada pertanyaan lainnya Mbak dari juga. Oh, mungkin ini buat Mas Iman juga. Oke, buat Mas Iman. Kan zaman sekarang ini kan itu Mas, ada wajib KP ya Mas ya. Nah, mungkin dari Masnya ada nggak Mas, mungkin tips atau trik mungkin buat bisa masuk KP di industri mungkin kayak PT Wings gitu Mbak? Kayak contohnya. Wajib KP ini di mana ya? Di universitas ya? Iya. Oh, itu wajib KP. Sebenarnya juga kurang tahu ya, itu wajib KP itu ada korelasinya nggak dengan kita nanti saat bekerja ya. Kalau pada saat saya dulu itu memang tidak ada kaitannya. Memang ada beberapa orang yang mengambil KP itu biasanya sejalan dengan penelitian, ya kan? Terus jalan lagi dengan mungkin studi lanjut atau mungkin ketika dia bekerja. Tapi kalau saya dulu tidak berpikir sampai ke sana. Bagi saya KP ya KP, kecuali memang sekarang ada regulasi yang mengatur itu ya. Kalau saya dulu berpikir KP ya KP selesai kita TA selesai kita masuk ke fase dunia kerja. Yang ini menurut saya tidak ada korelasinya sama sekali. Mungkin kalau memang dibuat bersinggungan atau mungkin
nyambung, mungkin akan mempermudah proses kita belajar ya. Tapi kalau saya dulu tidak kepikiran ke sana. Tapi kalau di tempat saya itu kan namanya intern ya, itu ya, intern, internship namanya. Itu ada programnya di kami. Cuma tidak semua posisi itu menerima internship kalau di perusahaan kami ya. Kalau setahu saya yang menerima internship di yang berkaitan dengan biologi ya, itu biasanya tuh perusahaan-perusahaan yang itu otomasi biasanya. Otomasi itu yang apa ya, yang tidak melibatkan banyak tenaga kerja biasanya. Model kayak Yakult gitu atau mungkin kayak multi bintang gitu ya. Karena biasanya perusahaan yang otomasi itu punya punya banyak riset dan itu bisa kita sambil lah. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang masih kalau kayak perusahaan saya itu kan perusahaan padat karya ya, perusahaan padat karya dan perusahaan yang kalau pabrik saya itu kan pabrik dengan tenaga kerja terbanyak di Gresik ya. Jadi apa ya? Kalau disebutkan orang lagi itu kayaknya nggak ada sampai itu kayaknya. Mungkin hanya beberapa posisi lah kayak PPIC, terus MSD atau kayak Office Development dan lain sebagainya. Itu mungkin mereka menerima income. Itu pun jumlah juga tidak banyak. Jadi kalau dari saya sendiri, mungkin kalau untuk HP ya, kalau pengalaman saya sih waktu itu memang nggak nyambung ya antara HP saya dengan pekerjaan saya sekarang. HP saya kan di dinas kehutanan waktu itu. Tuh. Mungkin apa masih ada tips Mas buat kami yang ingin ke HP di perusahaan itu harus apa gitu? Mungkin apa harus ada persiapannya atau gimana gitu? Mungkin dari masih ada tips. Oh ya, kalau KP ke perusahaan itu tinggal kita melayangkan surat aja sebenarnya. Kita melayangkan surat ke pihak personalia. Nanti akan di follow up oleh mereka. Biasanya itu kan kualifikasinya itu kan jurusan ya awal-awalnya. Jadi perusahaan yang menerima KP itu biasanya kualifikasinya itu jurusan. Jadi kalau jurusannya oke, biasanya bisa diterima di situ. Tapi kalau jurusannya tidak relevan, biasanya tidak diterima di situ. Ya ada beberapa instansi, biasanya instansi pemerintahan itu mereka lebih fokus soal itu ya, lebih menerima. Tapi kalau instansi-instansi seperti swasta, private company atau mungkin BUMN itu, setahu saya itu ada kualifikasinya yang harus dipenuhi. Dan kalau zaman saya dulu itu kan memang tidak semua itu harus melalui surat menyurat resmi ya. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa apply secara langsung selama kita memenuhi kualifikasi yang diminta. Kalau di tempat saya itu tinggal ada yang namanya lowongan internship, itu tinggal apply di situ aja. Apply di situ nanti mungkin ada sedikit interview atau seperti apa. Tapi kan kenapa kami melakukan seperti itu kan berbayar doanya. Jadi KP-nya tidak gratisan, tidak teman-teman cuma KP terus tidak dapat apa-apa. Tapi kalau di tempat kami kan ada upahnya ya, dan tidak sedikit juga. Itulah kenapa kami cukup selektif soal hal itu dan tidak semua tempat atau semua bagian itu bisa menerima itu karena bagian-bagian tertentu mungkin itu berkaitan dengan rahasia perusahaan. Kalau private company ya, nggak tahu kalau yang lain. Ya. Oke Mas, jadi tadi Mas juga sempat bilang ya, kami jurusan biologi memang mau masuk perusahaan, Masnya sarankan untuk masuk perusahaan yang otomasi yang lalu dengan orang-orang. Biasanya yang perusahaan otomasi itu biasanya cenderung luas untuk menerima KP itu biasanya. Kebetulan di zamannya waktu saya jadi mahasiswa dulu sama Pak Endro itu kan kita bekerja samanya kan dengan perusahaan-perusahaan yang umumnya itu otomasi. Untuk bintang ya, yang kecil gitu loh, bukan perusahaan yang padat karya. Karena otomasi itu biasanya itu mereka itu punya anggaran dan juga punya apa istilahnya waktu sendiri untuk melayani teman-teman yang KP. Kalau di negeri itu kalau tidak salah ya, itu ada di pabrik emas kalau tidak salah. Emas itu pabrik Pasuruan namanya apa emas itu apa ya? Pabriknya Rosa ya, teman saya dari jurusan ini juga namanya Rosa itu dia jadi QA di situ di pabrik namanya pabrik emas itu dia produknya ale-ale itu memang mostly kayaknya otomasi ya di situ dan itu kalau misalkan ada kunjungan ada KP itu kayaknya dia akan ke sana. Kalau di tempat saya itu kurang terbuka untuk itu. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Terus sekarang ke Mbak Gracia, Mbak.
kira-kira Mbak, apa pengalaman di Bio ITS yang bisa dijadikan bekal untuk kuliah dan bisa dapat beasiswa di luar negeri, Mbak? Oh, pertanyaannya bagus ya, menarik ini. Oke. Basically sebenarnya ketika kuliah ya, maksudnya kuliah teori gitu. Kalau nggak bolosan itu pasti terpakai teman-teman. Karena sebenarnya waktu studi S2 S3 ini kuliah teorinya itu sama aja. Sama aja. Bahkan karena materinya itu ada yang beberapa bahasa Inggris, ada yang beberapa bahasa Korea ya. Sempat saya tuh lihat materi S1 buat belajar UAS, UTS gitu. Karena sama. Jadi mungkin sedikit lebih detail aja gitu, lebih dalam ya, lebih spesifik. Karena biasanya kalau profesor di sana itu ngajar kuliah itu sesuai sama ininya, spesifikasi labnya. Jadi rata-rata udah yang disampaikan itu kalau secara teori itu general, tapi spesifiknya itu pakai contohnya papernya itu pakai dari labnya beliau masing-masing gitu. Nah, jadi beberapa mata kuliah itu masih ada UAS, UTS, tapi kadang-kadang diganti presentasi gitu juga kan. Nah, itu dipakai ini materi S1. Jadi materi S1 tuh disimpan ya, tetap disimpan. Jangan di-delete gitu ya. Tetap disimpan. Sewaktu-waktu masih terpakai. Terus skill ini kan ini masih ada ini nggak sih, kaderisasi nggak sih? Ada Mbak, Masih ada. Itu bukan terpakai tapi ngefek gitu. Maksudnya ada efeknya gitu. Ada efeknya di kehidupan perkuliahan S2, S3 juga gitu. Karena kalau di Korea orangnya karakternya juga keras kan. Jadi kita tuh mentalnya tuh harus tough gitu, mentally stable gitu, emotionally stable gitu. Harus tahan banting gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita lakukan sekarang itu kan nggak ngerti ya, kayak ini buat apa sih kok ngelakuin ini gitu, kenapa sih kok begini begitu gitu. Tapi nanti ketika di depan itu pasti ini ada sesuatu yang kita sadari gitu ya. Oh ternyata dulu itu manfaatnya ini ya, karena dulu begini aku jadi begini sekarang kayak gitu. Itu sih. Jadi mungkin beberapa pengalaman, karena pengalaman setiap orang kan juga beda-beda ya, yang membangun karakter setiap orang kan beda-beda. Tapi pengalaman kita di perkuliahan dengan segala kegiatan labnya, bikin laporan dari pagi sampai pagi gitu ya, itu ternyata ada manfaatnya gitu di apa, bahkan mungkin di kegiatan pekerjaan juga gitu. Di pekerjaan atau studi itu ada efeknya. Ini bisa dibilang lebih ke arah ya, melatih pengalaman sama mental ya. Paling nggak sudah terbiasa gitu loh dengan kondisi yang A, B, C, D gitu. Oke, jadi makasih banyak buat jawabannya. Jadi ini mungkin juga buat motivasi ya buat teman-teman mungkin sepantara saya juga yang sering struggle dengan laprak ya. Jadi semangat karena ternyata dari Mbaknya bilang sendiri kalau itu juga taruh ya Mbak, kayak menambah mental dan kebiasaan kita juga kayak gitu. Oke, terus ini juga ada pertanyaan berikutnya dari Mela untuk pertanyaannya ke Mas Julman. Masih bertanya Mas, kan Masnya sudah terjun di bidang industri. Nah, setelah terjun di bidang tersebut, kalau dikasih kesempatan buat putar waktu, Mas Hilman bakalan tetap di industri atau lanjut master degree? Mungkin bisa dikasih insight di dunia industri itu kayak gimana buat kita-kita yang masih bingung terkait dunia pasca kampus. Mau terjun ke dunia riset, industri, atau bahkan mungkin keduanya? Ya, ini jawabannya agak berat nih jawabnya. Iya. Jadi kalau mungkin saya tanyakan lagi ya, kalau saya dikasih waktu untuk kembali lagi, apakah saya masih mau terjun ke industri atau masuk master degree? Kalau jawaban pribadi saya akan tetap masuk ke industri. Tapi saya punya keinginan untuk lanjut master degree. Itu yang membedakan saya dengan teman-teman saya.
pada akhirnya udah masuk kerja. Jadi kalau udah masuk kerja terima duit enak itu biasanya ya betul betul seperti itu. Tidak mau belajar itu bukan dalam artian lanjut ilmu lagi. Terkadang itu misalkan kita masuk sebagai guru nih, terus kemudian ada perusahaan mengalami masalah karena ada regulasi halal yang masuk ke Indonesia dan itu perlu seseorang yang pandai itu tidak ada yang mau loh. Untuk belajar itu tuh tidak semua orang gitu. Kenapa pada dasarnya orang kan bekerja itu kan tergantung ya. Ada yang bekerja memang karena mereka mau berpikir, ada yang bekerja karena ya saya dapat apa kan gitu, benefitnya apa gitu. Tapi kalau kalau dari prinsip saya kan suka belajar hal baru gitu. Itu kenapa saya handle hal lain yang bukan bagian saya sebenarnya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya saya disuruh putar balik ke waktu itu saya ingin masuk industri. Kenapa? Karena industri itu eh, kalau dari saya masuk S2 itu bisa kapan saja bagi saya. Bisa ya mungkin entah karena saya lagi-lagi ada seperti apa ya, tapi ada waktu yang fleksibel untuk itu. Tapi kalau untuk masuk industri dengan kondisi negara kita yang regulasinya kadang agak membatasi itu ya, maksimal sekian tahun harus penampilan menarik kan soalnya banyak tuh ya kayak itu kan harapan banyak ya. Itulah kenapa menurut saya ajang untuk menambahkan posisi di situ kalau sebagai laki-laki. Jadi mungkin saya akan tetap masuk ke industri, tapi saya ingin untuk melanjutkan studi lanjut. So, jadi bukan karena setelah saya sudah bertahun lagi, bukan berarti saya tidak punya keinginan untuk S2. Saya masih ada keinginan untuk S2. Sampai sekarang masih ada. Hanya menunggu waktu yang tepat. Sekiranya kapan saya mulai. Karena kan ketika saya mulai itu kan berarti kan ada tanggung jawab yang saya tinggalkan sementara. Bisa tidak itu kayak gitu loh. Itu kalau kalau saya sih. Jadi saya tetap masuk ke industri, tapi saya ingin untuk masuk ke akademisi. Harapannya saya punya pandangan yang luas baik sebagai praktisi maupun akademisi. Karena seringkali kita dalam menentukan suatu kebijakan, kadang-kali praktisi itu tidak mengerti pemikiran akademisi. Akademisi juga tidak mengerti pemikiran praktisi. Ketemu pun itu cocok loh. Gitu loh. Ini dari orang yang sekiranya itu tahu dan praktisi, tapi dia juga si atau sebaliknya lah. Dia pertamanya tidak akademisi, terus kemudian masuk ke praktisi sehingga dia jauh lebih luas pandangannya. Mungkin begitu ya. Oke, jadi saya juga bisa sih mas, apa namanya, bisa menyimpulkan kalau walaupun sebagai praktisi ya, mungkin dari mas itu menganjurkan buat kami walaupun sebagai praktisi juga sebaiknya ada motivasi buat belajar gitu ya. Harus. Jadi walau di bidang manapun ya, sebelah industri walaupun dimanapun kayak kemampuan untuk Terus belajar itu harus ada berarti mas ya. Karena zaman sekarang kita nggak bisa menggantungkan nasib pada satu pekerjaan saja. Dalam artian zaman sekarang itu kan zaman sudah cepat ya. Perubahan itu hampir orang itu kan nggak sudah ada perubahan di situ. Sehingga kalau kita menggantungkan diri pada satu keahlian saja dan tidak terbuka untuk membuka hal baru, itu kita tidak aman. Itu kalau bagi saya. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk belajar hal baru, setidaknya kita itu punya pegangan lain. Dan ya saya tidak perlu belajar hal baru itu. Hanya untuk menyempatkan waktu untuk mengasah pola pikir aja. Oke, baik dari Pak Mela sudah cukup mas untuk apa jawabannya dari mas Loma. oke. Mungkin apakah ada pertanyaan lain mungkin dari audiens atau bisa dicukupkan? Atau mungkin yang berada di Zoom? Kalau misalnya mau bertanya juga boleh banget, bisa resen ataupun lewat juga boleh banget. Oke, mungkin karena saya juga ada pertanyaan lagi nih mas Mbak. Terus tadi juga apa? Awalnya kan ada 3 sesi, tapi ternyata Tadi sesi 2 pun juga udah banyak cerita tentang pengalaman Mas Mbak ya di perkuliahan gitu. Jadi mungkin karena waktunya juga udah lama ya Mbak, hampir 1,5 jam juga. Mungkin bisa kita cukupkan sih. Jadi mungkin dari Mas Mbak apa ada closing statement buat kami-kami yang masih di biologi ITS ini yang sedang apa ya berjuang untuk masa depan baik itu studi lanjut atau karir, mungkin ada closing statement atau motivasi atau apapun, silakan. Buat teman-teman yang sekarang masih studi, pesan pesan dari saya tuh ketahui apa yang kalian mau gitu.
Kalian harus tahu apa yang kalian mau dan kejar itu keinginannya sampai manapun karena buat belajar, buat mencapai sesuatu, mimpi itu gratis gitu. Mimpi itu gratis, jadi kejar setinggi mungkin gitu dan kalian harus benar-benar kalau misalnya punya keinginan dilakukan sampai selesai, gitu dari aku. Semangat. Wah, makasih Mbak. Dari Mas Muhammad gimana? Saya mungkin pandangan ini aja ya, pandangan yang menurut saya agak beda aja. Kita itu sebagai akademisi dan praktisi itu sebenarnya tidak saling menggurui satu sama lain. Kita itu berjalan beriringan. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir kalau mau lulus itu nanti mikir saya mau S2 karena lebih baik dari orang yang bekerja atau orang saya mau bekerja karena lebih baik dari orang yang melanjutkan S2. Menurut saya dua-duanya sama baiknya. Dan kalau bisa itu ya dua-duanya. Yang meneruskan akademisi itu pada akhirnya dia akan berkontribusi ke masyarakat kan. Karena akan berusaha dengan praktisi juga kan. Menentukan kurikulum bukan siapa? Praktisi kan. Karena sebenarnya kerja kan. Begitu pula dengan praktisi. Kalau praktisi itu jangan kalau sudah jadi praktisi udah jangan keenaan gitu. Balik dong. Balik lagi ke jurusannya, sharing-sharing, bagi pengalaman, bagi sudut pandang. Kalau misalkan nanti jurusan memanggil untuk mungkin membicarakan soal kurikulum, ya kita bantu seperti itu. Sehingga antara praktisi dan akademisi ini bisa berjalan beriringan. Jadi tidak ada yang mana lebih baik, mana yang lebih buruk. Bagi saya itu pilihan yang sama-sama baik. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran aja. Kalau kita menjalankan peran sebagai praktisi yang merasa enak dulu ya kurang maksimal ya. Kita menjalankan peran sebagai akademisi tanpa menghiraukan keberadaan praktisi ya saya rasa juga kurang optimal gitu loh. Jadi mungkin pesan saya buat teman-teman yang masih kuliah, yang masih bingung ini habis ini mau kerja atau mau lanjut S2, dua-duanya itu baik. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan hal itu. Lalu jangan pernah takut salah. Nah, ini jangan pernah takut salah. Salah itu tidak apa-apa, keliru itu tidak apa-apa. Kebablasan juga tidak apa-apa. Yang penting setelah kita melakukan itu, kita tahu yang benar itu bagaimana. Yang namanya juga pengalaman. Kalau teman-teman tidak mau salah atau takut salah, ya banyak-banyaknya berbincang dengan orang yang sudah berpengalaman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Mas. Dia masih muda ya. Yang penting nyari pengalaman. Iya. Nggak harus mau belajar gitu. Kalau masih muda, salah itu dimaklumi. Iya, benar. Saya itu 4 kali di tim saya ya. Saya itu rotasi 4 kali ini. Kalau 7 tahun saya rotasi 4 kali. 4 kali saya paling muda loh. Di tim itu saya paling muda, di tim awal saya paling muda, di divisi mikrobiologi saya paling muda. Terus di tim yang terakhir itu kemarin CPOP saya juga paling muda. Kalau paling muda itu enak, kita salah tuh orang itu kayak, ya wis arek enom. Tapi jangan disengaja sama ini. Ya gitu. Oke, jadi untuk closing statement tadi akan mengakhiri buat sharing session kita pada hari ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan mewakili teman-teman yang juga terima kasih banyak sama Mas Mbak yang sudah meluangkan waktunya. Sekarang aku sih bukan ya Mas Mbak. Semoga waktunya sharing di sini. Saya percaya di sini juga sharing dari Mas Mbak ini bisa bermanfaat banget buat kami semua. Buat kira-kira menentukan lah masa depan kami itu mau apa. Paling nggak sudah ada gambaran lebih. Terus juga yang saya pelajari yang paling penting itu itu loh Mas. Kemauan untuk belajar dari Mas Hilman. Terus juga dari Mbaknya jangan takut bermimpi lah gitu. Apalagi masih muda gitu. Mimpi itu gratis teman-teman kayak gitu. Oke. Mungkin dari dari audiens jika ada mau pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa menghubungi sosial medianya Mas Mbak. Terus Mas Mbak juga ada linknya juga bisa dipantengin kalau misalnya ingin tahu tentang karir atau tentang kuliah juga bisa. Kalau gitu saya terima kasih banyak Mas Mbak, terus juga terima kasih banyak buat panitia yang membantu, terima kasih juga buat para audiens yang sudah menyempatkan waktunya dan ikut memeriahkan session pada hari ini. Oke, kalau gitu saya Lady Jacobus selaku MC undur diri. Terima kasih dan selamat siang.